Semuanya mau dibalawikan. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata saya kali ini sangat kasar. Tapi memang situasinya harus mengatakan seperti itu. Kita semuanya sudah sering mendengar, baik itu dari YouTube, dari TikTok, dan lain sebagainya, bahwa para Ba'alawi, ada oknum Habib maksud saya, itu selalu mengatakan yang baik-baik orang-orang dari kita itu disebutnya sebagai habaib. Itu kan kurang ajar. Makanya kata-kata saya tadi kasar. Bayangkan saja ada Habib di dalam ceramahnya mengatakan kalau Pangeran Diponegoro itu habaib. Itu kan tidak masuk akal. Bayangkan kalau Pangeran Diponegoro itu kan putra dari Hamengkubuwono. Hamengkubuwono adalah keturunan dari Panembahan Senopati. Kalau dirunut terus ke atas, Panembahan Senopati itu masih keturunan Majapahit. Mosok bisa-bisanya Pangeran Diponegoro Ba'alawi? Kan itu kan lucu. Ada juga dikatakan Imam Bonjol juga seorang Habib. Kan itu mengada-ngada. Bahkan kemarin yang sempat viral heboh yaitu Pangeran Sumodiningrat yang kuburannya dibuat di Semarang, itu juga Ba'alawi katanya, ya. Yang satu makamnya di Jogja, yang satu ada di Semarang. Yang di Semarang dikatakan bahwa Sumodiningrat itu adalah habaib. Ini betul-betul kurang ajar. Bukan itu saja. Jadi semuanya itu yang baik-baik itu dibuat seolah-olah itu yang melakukan adalah Ba'alawi. Makanya ada yang mengatakan kalau kemerdekaan bangsa Indonesia saja atas restu petunjuk seorang habaib. Dan juga bendera merah putih itu juga atas saran dari Habib Kuitang, katanya seperti itu. Itu kan goblok. Goblok apa goblok? Jelas-jelas goblok kalau yang seperti ini. Ya enggak? Mereka berbuat seperti itu tentunya ada kemauan tertentu, ada udang di balik batu. Terutama anak-anak kita, keturunan kita 50 tahun mendatang akan mengerti sejarah yang bukan sesungguhnya. Seolah-olah di negeri kita ini yang sangat berjasa adalah para habaib, sehingga nantinya habaib ini menempati posisi yang levelnya di atas sesuai dengan kemauan mereka. Makanya tidak heran kalau sekarang ini banyak para habaib yang memberikan doktrin, ya, menganggap dirinya adalah, istilahnya itu, kastanya itu lebih tinggi dari pribumi, minta dihormati dengan mempolitisasi agama. Ini kan penjajahan feodal namanya. Karena kalau kita telusuri, para habaib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan atau didatangkan daripada kolonial Belanda. Yang nenek moyang buyut mereka yang datang ke negeri kita itu adalah Habib Osman bin Yahya, ya. Habib Osman bin Yahya itu adalah anteknya Belanda, dan kala itu memberikan fatwa yang intinya itu kalau memberontak kepada Belanda adalah haram, kan begitu. Sehingga banyak kiai pribumi yang akhirnya dihukum oleh pemerintah kolonial Belanda, ditangkap-tangkapi karena perangnya kalah, kan begitu. Karena apa? Karena ulah mereka. Nah,
dari keturunan seorang antek Belanda, kok bisa-bisanya membuat mereka itu punya jasa sebagai pahlawan. Yang lalu-lalu mungkin saja itu sekedar dongeng, mereka bisa saja berkelit, ya. Tapi baru-baru ini pengakuan dari Rhoma Irama yang beliau itu saat ini masih segar bugar meskipun usianya sudah tua, ya. Itu pun ditelepon mau diberi sertifikat habaib sebagai Pahlawi. Nah, punya maksud apa mereka itu? Benar-benar mereka itu sangat biadab, goblok menurut saya. Ya, karena orang-orang yang punya prestasi, yang menonjol, yang punya kelebihan tertentu, itu akan diaku-aku sebagai Pahlawi. Kemauan mereka seperti itu. Makanya video saya ini berjudul adalah semuanya itu akan dipahlawikan. Nah, itu benar-benar goblok menurut saya. Goblok bukan berarti bodoh, tapi kurang ajar goblok di sini. Nah, saya selaku orang tua menyampaikan di dalam video ini agar anak cucu saya, warga pribumi asli, mengerti dengan sesungguhnya tentang siapa sebenarnya pahlawi yang ada di negeri kita ini, ya. Dan kemarin Kiai Haji Madudin telah membuat kajian yang hasilnya nasab mereka toh tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi. Kalau sampai saat sekarang ini masih ada orang yang membela mati-matian dengan habaib, dengan pahlawi yang disebutnya itu sebagai mukibin, yaitu otaknya juga ada di dengkul. Itu pun juga ikut goblok namanya, ya. Namun saya percaya karena di komen-komen YouTube saya terutama, ya, sudah banyak yang sadar, banyak warga masyarakat biasa terutama, ya, yang sudah memahami dan bisa bersikap dan menganggap kalau Pahlawi itu memang bukan keturunan Nabi, sehingga tidak mundur-mundur atau tidak mau tunduk pada mereka. Karena selama ini itu sebenarnya dibodoh-bodohi. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi supaya apa? Mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Jadi di sini adalah politisasi menggunakan agama. Saya rasa yang terpenting kita harus jaga keturunan kita, terutama sejarah, jangan sampai dibelokkan oleh mereka sehingga anak cucu kita mengertinya yang hebat-hebat itu Pahlawi, padahal itu hanya bikinan dari mereka-mereka yang memang para habaib di sini, di negeri ini punya kemungkinan ada misi dan visi tertentu, ingin menguasai negeri ini, memperbodoh menggunakan politisasi agama, ya. Nah, kita harus sadar itu. Mulai sekarang kita tidak perlu harus tunduk patuh pada mereka. Toh kenyataannya sesuai dengan kajian dari Kiai Imad, mereka juga bukan keturunan Rasulullah. Terbukti kalau memang nasab itu masih tanda tanya, zaman sekarang ini kan eranya sudah modern. Melakukan tes DNA pun mereka tidak berani. Kenapa? Karena takut ketahuan tentunya. Untuk itu saya menghimbau pada anak-anak muda, regenerasi, jangan mudah dibodoh-bodohi oleh bangsa lain, apalagi imigran yang datang ke negara kita. Anda adalah tuan rumah di negeri sendiri. Jangan tunduk patuh pada orang yang mengaku-ngaku ingin membodohi diri panjenengan semuanya, mengaku dirinya keturunan Nabi. Itu semuanya harus bisa dicerna menggunakan logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.